Oke, baik. kira-kira. Berkaitan dengan tadi ya, masih berkaitan dengan implementasi dan juga teknis. Tadi Anda menekankan pentingnya mungkin integrasi data dari Ya, pemerintah ya. dengan data yang dimiliki oleh asuransi swasta begitu. Tapi mungkin aturan-aturan lain atau rambu-rambu lain yang menjadi concern juga dari asuransi swasta dengan adanya kerjasama ini ke depannya, kolaborasi ini seperti apa Ibu? Salah satunya tadi adalah koordinasi tentang yang membayar. Sekarang kan sudah ditentukan bahwa BPJS yang membayar dulu nantinya di dalam kris yang baru. Oke. Sementara sebelumnya kalau nanti kita bicara tentang COB yang belum sukses pada waktu itu karena memang rambu-rambunya nggak jelas. Dan pada saat itu asuransi swasta yang harus menjadi pembayar utama. Oke. Nah itu membuat nggak win-win. Jadi satu ketegasan di dalam regulasi dan rambu-rambu yang jelas tentang koordinasi pembayaran dan administrasinya. Oke. Selain integrasi sistem tadi. Oke, ini tadi berkaitan dengan evaluasi dari COB ya Bu ya, Coordination Iya. of Benefit yang sebelumnya juga sebetulnya sempat sudah digaungkan begitu. Tapi mungkin ada evaluasi lain dari COB tersebut begitu. Kemudian juga implementasi aturan Kemenkes, koordinasi dengan tentunya pihak-pihak terkait ya, Kementerian Kesehatan, OJK juga ke depannya seperti apa? Ya, jadi COB itu memang tidak berjalan seperti yang diharapkan, tapi akan menjadi satu pembelajaran ke depan. Tadi karena yaitu tadi kurangnya koordinasi lapangan karena peraturan yang tidak jelas, kemudian administrasi yang masih super manual. Karena itu saya melihat sistem yang terintegrasi penting. Sehingga yang terjadi pada waktu COB itu adalah perusahaan asuransi swasta harus membayar lebih dahulu. Kemudian untuk men-tracking administrasinya itu kan ke pelosok-pelosok. Ya. Karena super manual sangat tidak cost efektif. Dan harus lama. mengirim orang. Rekonsiliasinya berbulan-bulan. Nah jadi tidak win-win. Pada saat nggak win-win, satu konsep itu pasti tidak akan berjalan. Oke. Jadi mungkin itu pembelajaran dari. Jadi pembelajaran dan tadi seperti yang Ibu sampaikan begitu ditekankan pentingnya tadi integrasi data, kemudian juga mungkin dari sisi mekanismenya bisa dibuat lebih simpel lagi, Iya. bisa lebih cepat lagi begitu sehingga proses kerjasama ini juga bisa berlangsung dengan cepat begitu. Itu menjadi poin penting ya ketika nanti akan dilakukan kerjasama ke depannya. Yang baik. Dan administrasinya harus by sistem. Oke. Jangan manual. Oke, baik. Tentu kita harapkan dan nanti bisa diatur lagi lebih lanjut berkaitan dengan hal tersebut sehingga nanti bisa menjadi win-win solution bagi BPJS Kesehatan dan juga tentunya bagi asuransi swasta dan tentunya bagi pengguna ya Ibu ya. Iya. Nah, kemudian ketika kita melihat mungkin overall begitu ya untuk industri asuransi di dalam negeri. Kalau kita lihat dari catatan OJK, begitu peningkatan premi asuransi kesehatan ini cukup besar di kuartal 1 2024 ini mencapai 32,11% secara year on year. Mungkin bisa digambarkan secara umum seperti apa begitu sebetulnya dari peningkatan premi baru asuransi kesehatan saat ini. Ya, jadi sebetulnya peningkatan premi asuransi di kuartal 1 2024 yang naik 32,11% itu ada sejarahnya. 2023 adalah tahun yang sangat menantang bagi industri asuransi jiwa. Kalau kita melihat di 2023 total pendapatan premi new business atau bisnis baru secara nasional itu turun 12%. Tapi yang lebih menyedihkan lagi adalah profit daripada total perusahaan di Indonesia itu turun 27%. Kenapa? Karena ya tadi klaim ratio 138%, inflasi medis yang membuat semua cadangan-cadangan di perusahaan-perusahaan asuransi ini udah jebol. Jadi mengganggu bottom line. Nah di awal 2024, semua perusahaan asuransi sepakat menaikkan premi kesehatan, Mbak Iva. Jadi premi kesehatan itu naik on average itu sekitar 30-40%. Oh cukup besar ya Bu ya? Iya, ini yang membuat sebetulnya di kuartal pertama 2024 terlihat seolah-olah premi naik 32%. Tapi jadi sedih karena nasabah harus membayar lebih, perusahaan harus melakukan itu supaya nggak rugi. Nah sementara
kita juga jadi tidak trust satu sama lain karena kita juga mulai menyelidiki ke vendor-vendor kayak provider hospital dan sebagainya. Kenapa nih klaim Kenapa jadi angkanya tinggi sekali gitu ya. ya? Jadi karena itu saya selalu merasa bahwa kris ini datang tepat waktu. Nah, bagi BCA Life sendiri bagaimana? Premi kita juga naik di kuartal pertama tahun ini, naik sekitar 30-an%. Namun sama, kita juga menaikkan premi kesehatan gitu. Kita sangat selektif di 2024 ini. Artinya perusahaan-perusahaan atau nasabah yang klaim rasionya tinggi, udah nggak kita, jadi kita lebih hati-hati, preminya kita naikkan tinggi, kalau mereka menolak ya sudah gitu. Sehingga nasabah kita sebetulnya malah menurun karena kita sangat selektif. Oke, Gitu. ini dari demand-nya yang turun begitu ya? Atau Demand-nya masih ada, Demand namun masih ada. pricing-nya itu sudah tidak sesuai karena tidak termasuk dalam budget, naik tiba-tiba Oke.